تفضل أستاذ. أترككم أولا، عندي استماع. Nah, Assalamualaikum. Jazakumullah khair, saya Iqbal. وإياكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini. Terakhir kita di pembahasan arkan mustalah ya. Di pembahasan arkan mustalah sekarang kita masuk ke pembahasan wajibatus shalah. Ya, ini kembalinya gimana nih? Ini Bang. Ini kembalinya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Bentar. Hmm. Nah, Dep. Kelihatan ya di sini di layar. Dep. Kalau nggak kelihatan, silakan nanti coba dicatat atau dibuka audionya buat menginformasikan kalau layarnya atau PDF-nya nggak kelihatan ya. Eh, kita mulai. Bismillah. Wajibatus shalah. Ya, kita masih di Ad-Dars atau Al-Muhadarah Al-Khamisah. Wajibatus shalah. Wajibatus shalah thamaniyatun. Ay al-wajibat allati yajibu an ya'tiya bihal insan fi salatihi. Pertama, takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Itu bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan untuk bagi yang sholat ya. Bedanya kewajiban sama rukun. Kalau rukun, ya kita jelaskan dulu. Karena kemarin kita membahas tentang rukun sholat ya. Bedanya rukun sama wajib itu apa? Nah, bedanya rukun sama wajib. Kalau rukun itu, jika kita ketinggalan tidak melakukan rukun dalam sholat, maka kita harus menunaikannya. Bahkan jika perlu kita mengulanginya. Untuk kita menunaikan rukun sholat. Berbeda sama wajibat. Hal-hal yang diwajibkan ketika sholat. Ketika wajibat ditinggalkan, baik sengaja atau tidak sengaja, maka nggak perlu diulang. Cukup dia lanjutkan sholatnya dengan nanti diakhiri sujud sahwi. Seperti itu. Tetapi ketika dia meninggalkannya, maka dia berdosa. Ya, berdosa. Seperti itu. Kemudian di sini takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu seperti takbir untuk berpindah ke rukun lainnya ya. Misal dia dari berdiri, dari qiyam, kemudian dia ingin rukuk, maka dia takbir. Ketika bangkit dari rukuk untuk i'tidal,
dia apa namanya melafadzkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian dan seterusnya, mau sujud dan lain sebagainya. Ya, takbiratul intiqal. Ya, takbiratul intiqal itu perkataannya ya, bukan mengangkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu takbiratul intiqal. Dan ini hal ini wajib bagi makmum, tentu imam ya, imam, makmum dan sholat munfarid ya, bagi sholat yang sendirian. Dan di antara kewajiban yang lainnya adalah mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika kita i'tidal kita mengatakan sami Allahu liman hamidah. Itu bagi siapa mengatakan sami Allahu liman hamidah? Itu bagi imam dan munfarid. Munfarid itu salat orang yang melakukan salat sendirian. Ya, itu wajib. Untuk makmum apa? Untuk makmum mengatakan Rabbana lakal hamdu. Ya. Rabbana lakal walakal hamdu. Itu makmum mengatakan seperti itu. Nah, setelahnya di sini, nah, kemudian hada inda raf'i min ar-ruku' taqul Allahu liman hamidah wa hada lil imam wa kadzalika lil munfarid. Tadi udah jelaskan ya untuk imam dan juga untuk salat munfarid perkataan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku'. Kemudian qaulu rabbana walakal hamdu. Perkataan rabbana walakal hamdu itu juga minal wajibat. Dan itu Rabbana walakal hamdu untuk imam, untuk munfarid, dan juga untuk makmum. Ya. Kemudian rukun yang wajibat yang keempat yaitu qauluhu subhana rabbiyal azim marrah fil ruku. Kita mau mengatakan atau membaca zikir ketika ruku subhana rabbiyal azim satu kali. Itu kadar wajibnya kita membaca zikir ketika ruku. Satu kali. Kalau kita nggak baca subhana rabbiyal azim ini satu kali minimal, maka kita akan berdosa. Dan ketika sebelum salam nanti diharuskan untuk sujud sahwi ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian inda ruku'ihi yusabbih walau marah wahidah. Kemudian wakadzalika fi sujud. Ketika sujud juga bertasbih. Tasbihnya subhana rabbiyal a'la marrah satu kali. Itu kadar kuat. Kemudian ya, amma ziyadah ala dzalika sayati bayanuha fi sunan. Adapun tambahan dari subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim di berapa kali diucapkannya. Kemudian apakah doanya sampai zikirnya sampai situ aja? Nah, itu akan dijelaskan nanti di sunah-sunah salat. Kemudian Rabbil fili baina sajadata ini. Ya, zikir Rabbil fili di antara duduk di antara dua sujud. Itu membaca apa? Rabbil fili. Ai baina sajadata ini yaqulu Rabbil fili hadza marrah wahidah. Ya. Nah, itu juga diucapkan satu kali. Kemudian selanjutnya yang ketujuh at-tasyahud al-awwal. Tasyahud al-awwal. Hada minal wajibat. Tasyahud al-awwal itu at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah dan sebagainya ya. Ya. Kemudian wa aidun al-julus li tasyahud al-awwal. Kemudian juga duduk untuk zikir tasyahud al-awwal ya. Zikir untuk duduk untuk membaca zikir tasyahud pertama. Kemudian, nah sudah ya, sudah ada 8. Wajib-wajib sholat ada 8. Sudah kita sebutkan tadi. Kemudian annal wajibat wasunan tujbar bisujudi sahwi. Bahwasanya wajibat-wajibat sholat dan sunah-sunah sholat itu jika kita tidak menunaikannya dalam sholat tujbar bisujudi sahwi, maka kita dianjurkan atau diharuskan untuk melakukan sujud
sahwi. Amal arkan, adapun rukun-rukun salat, fala budda minal ityan biha, maka harus kita menunaikannya, harus mendatangkannya. Ya, jika tertinggal baik sengaja atau tidak sengaja, maka harus mengulangi. Kemudian kita lanjut ke sunanus shalah ala qauliyah ihnata asyrata sunnatan. Sunah-sunah salat Gimana? qauliyah. Nah, karena ada sunah-sunah salat fi'liyah, ada sunah-sunah salat qauliyah. Ada terdapat 12 sunnah. Ayat berapa? Oh enggak ada. Oh ya. Terus Tolong yang kelas sekalian yang mic-nya merasa hidup, coba dikit mic-nya yang merasa hidup tolong dimatikan ya. Awalan doa istiftah. ketiganya. Bentar. Enggak bukan ketiganya atas ayat. Oke, lanjut. Awalan doa istiftah. Di antara sunnah-sunnah salat adalah pertama membaca doa istiftah. Kemudian at-ta'awud. Setelah membaca doa istiftah, kita membaca at-ta'awud. Ai taqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu sigahnya. Kemudian yaitu ta'awud dibaca setelah doa istiftah selesai. Kemudian di sini at-ta'awud hadza qabla al-basmalah. Walam yadhkur saykhuna al-basmalah huna li'anna al-basmalah al-khilaf fiha qa'im. Hal hiya ayatun min al-Fatihah aw la. Kemudian di sini kenapa saya tidak menyebutkan zikir basmalah? Karena basmalah itu terdapat perbedaan ulama. Apakah basmalah itu termasuk bagian ayat Al-Fatihah atau bukan? Oleh karena itu, untuk keluar dari khilaf, maka basmalah itu dimasukkan ke rukun, yaitu bagian dari Al-Fatihah. Kemudian qaulu amin. Ucapan amin setelah Al-Fatihah. Kemudian dan untuk amin ini untuk imam, munfarid dan juga untuk makmum ya. Ucapan amin. Kemudian qira'atu surah ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah. Fal Fatihatu ruknun amma qira'atu surah ba'dal Fatihah fasunnatun. Kalau Al-Fatihah itu rukun. Tapi setelah Al-Fatihah kita baca surat yang lainnya itu sunnah. Faman taraka qira'ata surah ba'da qira'atil Fatihah salatuhu sahihah. Sehingga ketika dia tidak membaca surat setelah bacaan Al-Fatihah, maka salatnya tetap sah. Al-jahru fil jahriyah wal isral fis sirriyah. Dan kemudian mengeraskan bacaan pada salat-salat yang dianjurkan untuk mengeraskan bacaan salat. Begitupun mengecilkan, melirihkan bacaan salat pada salat-salat yang dianjurkan untuk melirihkan bacaan. Ya, kita sudah ketahui ya apa-apa yang salat yang dibaca dengan bacaan yang keras dan kapan bacaan dibaca dengan suara yang lirih kita sudah mengetahui bersama. Kemudian az-ziyadah ala Rabbana walakal hamdu. Nah, ini doa dari i'tidal ya. Jadi ketika kita i'tidal itu kan qadrul wajibnya, batas wajibnya itu kita membaca Rabbana walakal hamdu. Itu kita sudah menunaikan wajib. Kalau mau menambah dari dikir-dikir itu, dari dikir-dikir yang ma'thur dari Nabi, itu hukumnya sunnah. Ya, banyak zikir-zikirnya bermacam-macam. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya bisa kita cari doa zikir-zikir itu di kutub-kutub atau di buku-buku fikih. Ya. Kemudian aziyadah ala tasbihati ruku. Kemudian menambah zikir pada ruku. Kemudian az-ziyadah ala rabbil fili baina sajdataini.
Ya, kemudian di sini di bawahnya apa? Az-ziyadah ala tasbihati sujud. Juga menambah pada zikir sujud. Ya, ya. Tadi kemudian az-ziyadah ala rabbil fili. Ketika baina sajadata ini, ketika kita duduk di antara dua dua sujud. Itu juga disunahkan. Baik dibaca lebih dari satu kali atau membaca dengan doa lainnya, itu bagian dari sunnah. Ya. Seperti yang sering kita baca, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali ya, atau Rabbil Fili 3 kali, atau Rabbil Fili uh, Allahumma fili warhamni wajiburni wahdini warzuqni ila ghairi dzalika minal adhiyah. Dan kemudian at-ta'awudz min arba'in ba'da tasyahud al-akhir. Dan kemudian kita meminta perlindungan dari 4 hal ba'da tasyahud al-akhir, setelah kita membaca doa atau zikir tasyahud akhir. Itu apa? Eh, yang masyhur itu apa namanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ada 4. Itu disunahkan. Kadzalika minal mustahabbat at-taslimah atsaniyah. Dan kemudian salam kedua. Itu yang seperti yang kemarin kita jelaskan. Salam pertama itu wajib atau rukun, bukan wajib ya, rukun. Dan salam kedua itu sunnah. Ya. Ucapannya itu sunnah. Assalamualaikum itu yang sunnah. Dan sama juga nengoknya pun sunnah. Nengok ke kiri, assalamualaikum itu sunnah. Tapi assalamualaikum ucapannya yang pertama itu wajib, rukun, seperti itu. Kemudian sunanul af'al. Nah, setelah kita membahas sunanul qauliyah, kita masuk ke sunanul af'al. Kemudian di sini ada raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Pertama, mengangkat kedua tangan pada 4 posisi. Pertama, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang rukun adalah Allahu Akbar ucapannya. Adapun mengangkat tangannya itu sunnah. Allah seperti ini. Ila hadil al-mankibaini, selaras dengan pundak. Ujung jari selaras dengan atau sejajar dengan pundak. Kemudian ada 4 mawadi ya. Kemudian dan mengangkat tangan pada takbir intiqal. Nah, tadi kita takbir intiqal, Allahu Akbar, qauliyahnya itu wajib. Allahu Akbar, takbir intiqal itu wajib. Tapi mengangkat tangan untuk takbir intiqal itu sunnah. Dari ketika mau rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, ya i'tidal. Dan terakhir apa? Berdiri untuk rakaat ketiga. Jadi habis tasawuf pertama kita berdiri, disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi ada 4 ya. Orang kuliadain fi arba'ati mawadhi. Pertama takbiratul ihram di takbiratul ihram. Kedua takbir untuk rukuk. Ketiga takbir untuk i'tidal. Keempat takbir untuk berdiri pada rakaat ketiga setelah tasyahud al-awwal. Selanjutnya wad'ul yamin 'alal yusra ala sadri atau tahta sadri. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di atas dada atau tahta sadri atau di bawah dada. Ya, dekat pusar, di atas pusar dan di bawah dada. Dan juga ada yang mengatakan tahta surroh ya. Meletakkan tangan di bawah pusar. Kemudian an-nazar mahalla sujud.
dan melihat ketika sholat ya. Ketika sholat kita berdiri, apa yang kemana kita mata kita tertuju ke tempat sujud itu sunnah. Dan juga dibolehkan ya an yandur fi wajhihi ilal haid. Ini di dalam tafrik yaitu kita dibolehkan untuk melihat atau mengarahkan pandangan kita kemana haid. Haid itu tembok. Kan di depan kita di saf awal, di depan kita ada tembok, kita melihat tembok ke situ. Boleh ya ketika sholat. Dan juga anyandur lil imam inkana khalfahu. Dan juga kita melihat imam. Misal kita berdiri di belakang imam. Kemudian mata kita tertuju dengan apa badan imam misalnya. Itu juga tidak masalah ya. Tidak masalah. Kemudian selanjutnya al-qabdu ala raqbataini bil yadaini fir ruku'. Uh, al-qabdu ala raqbataini bil yadaini fir ruku'. Ya, kemudian tangan kita itu ketika rukuk itu menggenggam rokbatain, lutut, ya digenggam. Bukan kita menggenggam pahanya. Ya, karena di sini di tafsir dijelaskan sebagian orang ada ketika sholat, ketika rukuk misalnya, dia yang digenggam apa? Pahanya, bukan rokbatainnya, bukan lututnya. Maka yang benar, yang sunnah adalah menggenggam rokbatain, itu dua lututnya. Kemudian maddu dhahri fir ruku' wa ja'lu ra'si hiyalahu ya. Uh, Kemudian meluruskan pundaknya ketika rukuk. Jadi ketika rukuk pundak kepala sejajar ya. Maddu dhahri fir ruku'. Apa namanya? Dohrunya pundaknya itu bukan pundak, apa sih belakang itu? Yang di belakang apa sih? Di belakang itu. Zohrun kalau bahasa Arabnya. Ya. Nah, itu sejajar. Dan kemudian wajah al-ra'si hiyalahu. Dan kemudian kepala pun juga harus sejajar sama punggung ya, punggung. Sama punggung bagian belakang. Nah, jadi kepala nggak nongol gini dan juga nggak menundukkan ke bawah. Seperti itu. Dan tidak menjadikan punggung itu bengkok ya, seperti busur panah misalnya, seperti itu, harus lurus. Itu sunahnya seperti itu. Dan kemudian tamkinul a'dha as-sujud minal ard. Nah, ketika sujud, sujud, anggota-anggota badan sujud itu harus menempel pada tempat sujud kita. Misal jidat ya, tidak tertutup dengan peci atau tidak tertutup dengan sorban atau tidak tertutup dengan rambut seperti itu. Dan kemudian tangan ya tidak tertutup dengan sarung tangan, hidung tidak tertutup dengan kimamah, masker ya, kaki seperti itu. Ya, ada 7 kan, ada 7 yang disunahkan menempel tempat sujud yaitu al-kafain dua telapak tangan, al-jabhah jidat, kemudian al-anf hidung, rokbatain dua lutut, al-qadamain dua dua kaki. Dan kemudian kakinya itu ketika sujud ya, jari-jari kakinya itu ditekuk sampai ujung jarinya itu, ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Ya, ditekuk seperti itu. Ya kemudian mubasyaratul jabhah mahalla sujud. Nah, dan ini mubasyaratul jabhah yaitu antara jidat ke tempat sujud itu tidak ada penghalang. Seperti dia jelaskan, tidak terhalang oleh peci, sorban atau rambut. Kemudian mujafatu abadiyah min jabahataihi wa baqdihi ya mujafatu abadiyah min jabahatihi.
Yaitu ketika kita sujud memberikan jarak. Tidak apa namanya ini? Adot itu tempat otot ya, otot lengan kanan kiri itu nggak menempel, tidak ditempelkan dengan samping tubuh kita. Jadi nggak sujud dengan menempelkan eh, tangan kita ke tubuh kita, enggak. Tapi harus dilonggarkan seperti ini. Harus dilonggarkan seperti ini. Nah, seperti itu. Dengan syarat apa? Orang yang ketika kita sholat berjamaah tidak terganggu. Itu syaratnya. Dan kemudian sunah-sunah lainnya wabatnuhu an fakhidaihi. Dan ada jarak antara perut dan dengan lututnya. Jadi ketika dia sujud, lutut sama perut itu tidak dekatan, tapi ada jarak. Dan fakhidaihi ansapaihi. Dan kemudian lututnya, bukan lutut, pahanya dengan betisnya. Nah, jadi ketika dia sujud, antara betis kaki dengan paha kaki itu ada jarak, tidak boleh berdekatan atau menempel. Itu sunahnya. Dan kemudian selanjutnya wa ja'alu atrafi asabi il qadamaini ilal kiblah. Tadi yang dari Ana singgung bahwasanya ketika kita sujud ujung kaki atau ujung jari kaki itu ditekuk sampai ujung jarinya menghadap ke kiblat. Seperti itu. Dan kemudian al-iftirash baina sajdataini fit tasyahud al-awwal. Kemudian duduk dengan duduk iftirash. Ya, duduk iftirash itu sebagaimana kita ketahui ketika kita duduk atas tasyahud atau duduk untuk atau duduk di antara dua sujud. Itu duduk iftirash ya, yaitu dengan menduduki kaki kiri. Dan kemudian at-tawaruk fi tasyahud al-akhir dan melakukan duduk tawaruk yaitu dengan kita seperti apa namanya tidak sempurna ya. Kita tidak sempurna duduknya di kaki kiri. Itu sudah kita ketahui lah seperti itu. Tawaruk apa, iftirash apa ya. Dan tawaruk di tasyahud al-akhir. Kalau iftirash itu antara dua sujud dan duduk di tasyahud al-awal. Kemudian watul yadaini ala fakhidaini mabsutatan madmumatan al asabi halat tasyahud itu bukan khola ya, tapi hala. Silakan dihapus roknya atau titiknya supaya menjadi halat tasyahud. Itu watul yadaini ala fakhidaini ya, ketika kita duduk tasyahud bagaimana posisi tangan kita. Nah, maka posisi tangan kita itu kita letakkan di atas paha kita. Kedua tangan kita ketika kita duduk tasyahud, tasyahud awal atau tasyahud akhir, itu dengan meletakkan kedua tangan kita di atas paha kita. Mabusu totan dengan dibentangkan, tidak menggenggam. Matmumatan, tidak megar gini, tapi merapat dari jarinya. Matmumatal asabi halat tasyahud ya, ketika tasyahud. Kemudian at-tahlik bi ibhamil yumna awil wusta fit tasyahud. At-tahlik itu apa namanya? Melingkari ya, dari halaqah ya, yaitu bi ibhamil yumna, ibu jari kanan dengan apa ini? Abil wusta fit tasyahud, dengan jari tengah. Jadi dilingkari seperti ini. Nah, gini ya. Ketika apa? Ketika tasyahud. Iltifat fit taslimataini. Dan kemudian rukun kok fi'liyah menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi salam itu ucapan assalamualaikum itu sunnah hukumnya. Di mana ketika ucapan itu diucapkan kedua kalinya. Tapi salam pertama itu rukun ya. Salam pertama itu rukun ucapannya ya. Salam kedua itu sunnah. Afan, bukan sunnah, wajib ya. Wajib. Wajib atau sunnah, teman-teman? Sunnah ya. Sunnah fi'liyah, qauliyah. Dan adapun perbuatannya tengok kanan, tengok kiri ketika salam itu adalah sunnah fi'liyah. Selanjutnya makruhatus shalah.
Hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Ada ada berapa? Ada banyak. Ada tis'ata asyar, ada 19. Dan makruh itu tajuzu mal hajah. Ya. Jadi makruh itu boleh dilakukan yang adanya hajah. Ketika dia adanya kebutuhan, maka dia melakukan makruh, maka dia terhitung makruh, tapi boleh. Kenapa? Karena adanya hajat, adanya kebutuhan. Pertama, tarku sunatin amdan, yaitu meninggalkan sunnah dengan sengaja, itu makruh. Kalau meninggalkan wajib dengan sengaja itu berdosa, atim. Tapi meninggalkan sunnah itu makruh. Tapi hukumnya sama aja. Ketika sebelum salam dia dianjurkan untuk apa namanya sujud sahwi. Kemudian al-iltifat bila hajah, menengok dengan tanpa adanya keperluan. Tentu di sini menengok yang ringan ya, tidak sampai merubah posisi badan dari arah kiblat ke arah lainnya. Jadi tidak sampai menengok seperti ini. Itu sudah fatal, itu sudah membatalkan sholat. Tapi dia cuma menengok kepalanya doang misalnya, seperti ini. Atau matanya aja, ke kanan atau ke kiri. Jika tanpa adanya keperluan, maka di situ dia makruh ya, makruh. Kemudian iftirash dira'aihi. Nah ini ketika sujud ini perlu diperhatikan. Jangan sampai dira'aihi, apa namanya ini? Lengan kita itu ketika sujud seperti anjing ketika duduk. Itu meratakan. Seharusnya disunahkan kan, misal ini lantai sujud, kan kita gini dan ini terangkat ya. Bukan malah ikut disandarkan ke tempat atau lantai tempat kita sujud. Kemudian al-abad, melakukan hal-hal sia-sia. Al-abad. Misal ketika dia sholat misalnya, dia melihat misal dia memakai jam baru. Nah, namanya kalau orang pakai sesuatu yang baru pasti dia dilihatin terus ya, disayang-sayang terus gitu. Ya, dia perhatikan jamnya misalnya, atau tidak gatel tapi dia garuk-garuk misalnya, atau melihat kukunya yang kotor misalnya, seperti itu. Perbuatan-perbuatan ringan yang mana itu bisa melalaikan dia dari sholat ya. Kalau perbuatan itu banyak maka tentu itu membatalkan sholat. Kemudian at-takhusur. Apa itu at-takhusur? Yaitu di sini di tafrik dijelaskan an yadha yadahu al-yumna ala khosiratihi al-yumna. Meletakkan tangan kanan di pinggang di panggulnya, pinggulnya ya. Seperti ini. Tangan kanan diletakkan di atas pinggulnya sebelah kanan. Wa an yadu al-yad al-yusra ala khosiratihi al-yusra. Dan meletakkan tangan kiri ke pinggulnya sebelah kiri. Wa hadhihi waqafah kanu yakifunaha al-yahud qadiman. Dan perbuatan seperti itu, kita berdiri dengan menentengkan tangan seperti ini. Kalau bahasa anak itu petenten ya. Ya, seperti itu berdirinya seorang Yahudi. Maka ketika kita sholat itu kita lakukan seperti itu makruh. Kita ketahui bahwasanya bersedekap itu sunnah, sunnah fi'liyah. Dalam arti apa? Kita boleh tidak bersedekap, kita sholat dengan meluruskan tangan. Itu boleh, tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika dia sholat dengan tangan seperti ini, di samping tangan kanan, di samping sebelah kanan, tangan kiri di pinggul sebelah kiri, seperti ini. Maka dia tidak lagi boleh, tapi makruh ya, masuk dalam perbuatan makruh. Nah kemudian at-tasa'ub, menguap. Kemudian istiqbal surah. Dia sholat di hadapan ada gambar. Ya, baik gambar hewan atau gambar manusia atau gambar yang lain sebagainya, yang mana itu bisa mengganggu kefokusan atau kekhusyuan dia sholat. Kemudian tasbihul asabi. Ya, tasbihul asabi. Apa itu tasbih? Memasukkan jari jemari seperti ini. Nah, itu makruh ketika dia sholat misalnya.
dia apa namanya bersedekahnya seperti ini. Nah, itu makruh ya. Kemudian farqatu atau farqatul asabi, farqatu al asabi fi shalah. Ngetutin. Nah, bunyiin dia jari jemari seperti ini. Nah, nah itu ketika sholat itu hukumnya makruh. Kemudian kafus taub awis sya'ri. Apa itu kafus taub? Kafus taub itu ketika kita sholat itu menggulung lengan tangan misalnya, atau menggulung lengan kaki, bukan lengan kaki, menggulung celana kaki, celana ketika sholat. Nah itu hukumnya apa? Makruh. Atau bermakna mengangkat ketika kita sholat nih. Kebanyakan kita laki-laki itu ketika sholat pakai sarung misalnya, sarungnya diangkat ketika mau mau sujud, diangkat seperti itu. Nah itu makruh juga. Ya. Jadi kaf without berarti menggulung lengan baju atau celana atau menjinjing pakaian atau sarung atau jubah ketika hendak sujud. Awisyari. Nah, ketika rambut panjang misalnya sudah panjang sekali, kemudian ketika mau sujud dia seperti ini kan, supaya jabahnya apa ini jabah ini apa ya jidatnya menyentuh langsung ke tempat sujud. Nah, itu makruh perbuatan seperti itu. Ya, menyingkap rambut itu makruh. Jadi biarkan saja seperti itu. Dan kemudian labatu thawb mu'allam. Ya, menggunakan pakaian berwarna. Ai bihi alwan au alamat ya, berwarna atau bergambar. Itu juga makruh. Karena apa? Karena bisa mengganggu orang sholat ya. Kemudian labasu ya mashu athari sujud qabla al-faraghi minas shalah. Ya, ketika kita sujud misalnya dan ternyata tempat sujud kita itu kotor dan kemudian ketika kita bangkit dari sujud kita mengelap jidat kita. Nah, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia berarti tidak khusyuk ya. Dia menyibukkan sesuatu di luar sholat. Selanjutnya as-shalah bihadrati ta'am. Pertama, as-shalah bihadrati ta'am. Ketika dia sholat, makanan sudah dihidangkan dan dia menginginkan makanan tersebut dan dia memilih sholat, maka sholatnya makruh. Maka seharusnya apa? Makan dulu gitu. Au mudafaatun lil akhbataini, atau ketika dia sholat menahan kencing atau menahan buang air besar, itu hukumnya makruh juga. Maka ketika dia sholat jamaah nanti akan dibahas di bab sholat berjamaah masalah mudafaatun lil akhbatain. Ya. Intinya di sini kalau kita menahan kentut atau menahan buang air besar, menahan buang air kecil, itu hukumnya makruh. Selanjutnya as-shalah ila ghairi sutroh. Salat tanpa adanya sutroh, pembatas. Itu juga makruh. As-sadal. Apa itu sadal? As-sadalu yaitu ketika memasukkan baju, memasukkan tangan kanan ke lengan baju. Misalnya, ya kelihatan ya. Tangan kanan masukkan ke lengan baju sebelah kiri. Kemudian tangan kiri kanan masukkan ke lengan baju sebelah kanan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kedinginan ketika musim dingin. Ya, kalau di Indonesia, karena belum menemukan yang didefinisikan seperti itu. Tapi di dalam tafsir dijelaskan memasukkan tangan kanan atau tangan kiri ke lengan baju. Itu juga makruh. Kemudian taghtiyatul fam, menutup mulut. Dengan apa? Dengan kimamah misalnya, masker. Itu juga makruh. Al-busaq ilal kiblah au ila jihatil yamin. Meludah ke arah kiblat. Misal kita apa namanya ada dahak dan kita terbiasa membuang dahak. Dan ketika kita buang ke arah kiblat
atau kita menggunakan tisu, kita buang seperti ini, gitu. Atau membuang dengan ke arah kanan, cuk seperti itu, maka itu makruh. Ya. Kemudian selanjutnya, raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke atas, ke langit-langit. Itu hukumnya juga makruh. Lanjut ke al-mubtilatus shalah. Hal-hal yang membatalkan salat ya. Terdapat sama niatun ada 8. Pertama, tarku syartin au ruknin amdan, meninggalkan ya kita di sini nggak tertulis ya di dalam, oh tertulis ya, tertulis. Baik, kita sesuaikan urutan dengan talakis. Kalau di tafik urutannya bukan seperti ini. Ya, di dalam talakis pertama di sini al aklu awisyurbu amdan, makan atau minum dengan sengaja itu batal. Kemudian al kalamu amdan, berbicara atau mengeluarkan perkataan-perkataan yang dipahami dengan sengaja itu membatalkan sholat. Tarku syartin au ruknin amdan, meninggalkan rukun dengan sengaja atau syarat-syarat dengan sengaja itu membatalkan sholatnya. Meninggalkan rukun apa? Contoh dia meninggalkan Al-Fatihah, tidak menunaikan bacaan Al-Fatihah. Atau meninggalkan syarat, yaitu dia tidak berwudu sebelum sholat, maka sholatnya batal. Dengan syarat sengaja, tanpa adanya udzur. Kemudian al-amalu al-musir min ghairi jinsis sholah. Perbuatan-perbuatan yang terus dilakukan ya, yang terus dilakukan min ghairi jinsis sholah, di luar perbuatan sholat. Garuk-garuk misalnya, ya sering garuk, padahal nggak gatel, atau perbuatan-perbuatan yang kita ketahui lah, yang di luar sholat ya, itu juga membatalkan sholat. Ad-dhahak, ketawa, itu membatalkan sholat. Mururul mar'ah al-mubalaghah abil himar abil kalb al-aswad. Ini al-mubalaghah atau apa ini? Uh, al-balighah ya, bukan al-mubalaghah. Mubalaghah beda lagi. Itu uh, bagian dari cabang ilmu bahasa Arab, mubalaghah. Al-balighah, mimnya dihapus itu. Salah. Kalau di tafsir tulisannya balighah. Al-mar'atu balighah. Nah, berarti di talakis ini ada kesalahan penulisan. Mimnya dihapus saja, coret. Mururul mar'ah al-balighah, lewatnya perempuan yang sudah balik. Awil himar, atau lewatnya keledai. Awil kalab, atau lewatnya ada anjing. Anjing apa? Al-aswad, anjing yang berwarna bulu hitam. Ketika kita sholat, dan antara kita dengan tempat pembatas sholat kita, yaitu sutroh, kita ada perempuan lewat, baik sengaja atau tidak sengaja, maka membatalkan sholat kita. Begitu juga anjing lewat atau keledai lewat, itu juga membatalkan sholat kita. Baik, permasalahan, apakah ini juga berlaku bagi perempuan? Misal seorang perempuan sholat dan dia dilewati oleh perempuan yang sudah balik, antara dia dengan sutrahnya. Ini ibrohnya itu antara dia ke sutrah ya. Kalaupun perempuan lewat di depan sutrah atau di luar sutrah pembatas sholat itu nggak masalah. Maka di sini kalau menurut fatwa Syekh Al-Utsaimin, tapi di tafsir nggak ada ya. Ini faidah aja. Kalau menurut fatwa Syekh Al-Utsaimin itu juga membatalkan sholat ya. Jadi berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Seperti itu. Selanjutnya al-i'timam biman la tasihu amamatahu atau amamatuhu, yaitu menjadikan imam yang nggak berhak untuk dijadikan imam. Contoh, laki-laki berimam dengan perempuan, atau kita seorang yang merdeka berimam dengan budak. Nah, itu kan nggak sah, sholatnya batal. Kemudian at-ta'amud ziyadati ruknin fi'li, dan juga dengan sengaja menambah rukun fi'liyah. Apa itu rukun fi'liyah? Misal, dia dianjurkan sujud 2 kali. Ya, ketika dia sujud dianjurkan 2 kali dalam satu rakaat. Tapi dia menambah sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, maka itu membatalkan sholat. Karena apa? Karena menambah sujud itu tidak sunnah, tapi perbuatan yang dilakukan di luar sholat.
Tayyib, sampai sini ada pertanyaan? Masih jam 9 ya. Kita insya Allah menyelesaikan al-muhadarah as-sadisah. Baik, kita lanjutkan. Fawaidu wa talkhisul muhadarati sadisati. Asbabu sujudi sahwi. Kita masuk ke pembahasan sujud as-sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ya kita artikan dulu. Huma sajadatan. Yaitu sujud sahwi adalah dua sujud. Sujud sahwi adalah dua sujud. Yasjuduhuma al-musalli. Yang dilakukan oleh orang yang melakukan sholat. Fi akhir sholatihi. Pada uh, sholat, pada akhir sholatnya. Ya. Lijabril khalal al-waqi fi sholatihi. Untuk menutupi apa namanya ini kesalahan atau kekurangan pada sholatnya. Dan kemudian di sini asbabu sujud sahwi. Kemudian apa itu sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi? Pertama, naksun fil shalah. Melakukan atau apa namanya? Naksun fil shalah, tidak menunaikan ada yang tertinggal dalam sholat kita. Baik tertinggal dalam tertinggal dalam wajib atau sunnah. Misal kita tidak membaca surat setelah Al-Fatihah atau tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya, atau tidak membaca zikir takbir intikal dan sebagainya, ya. Naksun fi shalah. Kemudian yang kedua ada tiga, ya. Yang kedua ziyadatun fi shalah, menambah pergerakan pada sholat. Itu juga dianjurkan untuk kita sujud sahwi. Kemudian asyakku, ya, atau sakun fi ada di rakaat, ragu pada jumlah rakaat. Ada di rakaat sujud sahwi rakaatan. Ada 2 rakaat, sebentar. Bukan ada 2 rakaat ya. Ada 2 sajadat. Ya. Bukan ada 2 rakaat. Ada 2 sajadat. Lebih tepatnya. Sujud sahwi sajadatan. Ya, gitu. Yasjuduhumal musolli. Ya, ini. Jadi rakaat disilang. Rakaatan disilang. Dengan apa? Dengan sajadat. Dengan sajadan. Kalau di dalam tafrik sajadat, sajadatan ya. Kalau di dalam tafrik sajadatan. Jadi ikutin aja di tafrik. Tip yatimu sujudu sahwi qabla salam idza kana an-naqsin fi shalah. Nah, kemudian kapan kita sujud sahwi? Kita sujud sahwi sebelum salam kah atau sesudah salam? Nah, ada di sini kita bahas. Pertama, naqsun fi shalah. Ya, jadi ketika kita kekurangan tidak melakukan sunnah atau tidak melakukan wajib dalam sholat, maka kita sujud sebelum salam, ya. Yatimu sujudu sahwi qabla salam idza kana an-naqsin fi shalah. Itu ibarahnya. Wa idza kana an ziyadatin fa ba'da salam. Dan apabila kita melakukan tambahan rukun, bukan tambahan rukun, tambahan perbuatan sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah atau wajibat dalam sholat, maka apa namanya? Kita sujudnya setelah salam. Nah, coba kita kasih contoh ya biar lebih paham ya, biar lebih mudah. Misal kekurangan tadi kalau naksun fi shalah itu sudah kita paham ya. Seperti kita meninggalkan doa iftitah misalnya dan sebagainya. Intinya antara dua, meninggalkan wajibat atau meninggalkan sunnah. Baik itu sunnah qauliyah ataupun sunnah fi'liyah. Kemudian ataupun
Ziyadah fi shalah. Contohnya apa? Misal di sini kalau dalam hadis Nabi, di sini dari dalam tafsir ini dijelaskan. Jadi Nabi dahulu pernah sholat antara sholat duhur atau sholat asar. Itu Nabi melakukan sholat 2 rakaat. Habis itu salam. Nah, kemudian sahabat itu heran ya, kenapa sholatnya 2 rakaat, bukannya duhur atau asar itu 4 rakaat. Kemudian Nabi mau apa nama menambah sholatnya dan menyempurnakan sholatnya menjadi 4 rakaat. Ya, jadi apa yang Nabi tambah di sini? Di sini Nabi menambah apa? Salam. Ya kita ketahui sholat 4 rakaat duhur atau asar itu salamnya hanya 2 kali. Tapi di sini Nabi salamnya 4 kali. Pertama di rakaat kedua tadi Nabi langsung salam 2 kali. Di rakaat keempat Nabi salam juga 2 kali. Jadi totalnya 4 kali. Nah penambahan salam. Ini penambahan salam ini yang menjadikan eh, kita dianjurkan untuk sujud sahwi setelah sholat. Mafhum ya? Dan kemudian eh, wa idza kana ala syakkin, dan keadaan yang ketiga, apabila dalam keadaan ragu, falahu halatan, maka bagi seorang yang sholat ada 2 keadaan. Al awal pertama, sakun fil bina, sakun ma'al bina alal yakin. Keadaan pertama yaitu dia ragu tapi dia punya fondasi keyakinan. Maka dia sujud qabla salam. Misal dia sholat duhur. Ketika dia berdiri di rakaat keempat, dia ragu apakah ini rakaat keempat atau rakaat ketiga. Tapi dia ingat dia sudah tasyahud awal tadi. Gitu. Dia ingat dia sudah tasyahud awal. Maka kemungkinan apa? Itu dia rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, dia di situ ragu. Tapi dia yakin dia sudah tasyahud al awal. Itu namanya syakun ma'al bina. Maka apa? Syakun ma'al bina ala yakin. Maka apa? Dia melakukan sujud sebelum salam. Tapi keadaan yang kedua, sakun ma'at tahari ba'da salam. Sakun ma'at tahari ba'da salam. Apa ini maksudnya? Ragu ma'at tahari dengan mencari-cari atau mengingat-ingat. Misal, dia berdiri di rakaat ketiga atau rakaat keempat. Dia ragu nih, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Tapi dia berdiri di rakaat keempat. Dan kemudian dia yataharro, mengingat-ingat. Sebentar, ketika saya sholat, tadi rakaat pertama saya membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua saya membaca surat Al-Falaq. Kemudian jadi sehingga saya sudah tasyahud atau belum ya, ingat-ingat. Nah seperti itu, dia mengingat-ingat. Nah dengan dia melakukan seperti itu, maka dia masuk ke keadaan yang kedua, syakun matahari. Maka sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam. Nah, di sini poinnya atau yang perlu digarisbawahi, yujbaru sujudu sahwi al wajib wa sunnah. Ya, amma rukun wajibu al-ityan bihi wala yujbar abadan. Nah, ini udah kita jelaskan tadi bahwasanya sujud sahwi itu ketika kita melakukan atau meninggalkan hal-hal wajib, hal-hal sunnah, itu kita melakukan sujud sahwi. Adapun rukun, jika kita tidak melakukan, maka wajibul ityan bihi, maka kita harus mendatangkan rukun tersebut. Wala yujbar abadan, dan kita tidak melakukan sujud sahwi. Nah, itu perlu diketahui. Misal, kita seharusnya dari tadi setelah kita ruku itu kita i'tidal, tapi kita langsung sujud. Nah, maka itu apa namanya? Kita harus mengulangi rakaat itu tadi. Misal nih, anak rakaat pertama, anak berdiri rakaat pertama, anak tunaikan rukun-rukunnya selesai, kemudian anak berdiri di rakaat kedua, tetapi ketika setelah ruku, anak langsung sujud. Nah, itu harus anak tunaikan sujudnya, duduk di antara dua sujud, kemudian berdiri. Nah, berdirinya anak itu bukan rakaat ketiga, tapi rakaat kedua terhitungnya. Kenapa rakaat kedua? Karena rakaat
eh, kenapa rakaat ketiga ini dihitung rakaat kedua? Karena rakaat kedua yang tadi itu anak nggak menunaikan i'tidal, sehingga apa? Rakaatnya tidak dianggap. Nah, dengan itu apa? Dengan itu nggak perlu sujud sahwi. Mafhum ya? Lanjut. Hmm, Yatahammalul imam anil ma'mum, apa ini? Sunatul asya. Sebentar. Oh, ini sunnah, bukan sunnah ya, sita. Yatahammalul ma'mum, atau yatahammalul imam anil ma'mum sitata asya. Imam menanggung makmum itu dalam 4 perkara. Apa? Bukan 4. Dalam 6 perkara. Pertama, qiraatul Fatihah anil masbuk. Ada qaidnya di sini, ada ikatannya. Anil masbuk. Membaca Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah bagi makmum yang masbuk. Misal, Anas sebagai makmum mendatangi sholat berjamaah. Dan ketika Anas masuk shaf, ternyata imam sudah ruku. Nah, dengan imam sudah ruku, Anas terhitung masbuk. Tetapi ketika Anda mengikuti rukuknya imam bersama imam, maka Anda mendapatkan, walaupun Anda terhitung masbuk, tapi Anda mendapatkan 1 rakaat. Jadi masbuk ini pengertiannya ya, wah, masbuk itu makmum yang tidak mendapatkan bacaan Al-Fatihah. Itu masbuk. Jadi makmum, jadi yang kita ketahui biasanya masbuk itu yang tertinggal rakaat. Enggak, lebih luas dari itu. Masbuk adalah makmum yang tertinggal bacaan Al-Fatihah bersama imam. Itu masbuk. Jadi sehingga ketika anak datang dalam keadaan ruku, ya imam ruku, itu anak terhitung masbuk, tapi anak mendapatkan rakaat bersama imam 1 rakaat. Jadi sehingga ketika tasyahud akhir imam salam, anak ikut salam, ya, karena anak ikut rakaat bersama bersama imam. Tapi anak nggak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam bagi makmum yang masbuk. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi itu yang nanggung imam. Misal kita sebagai makmum misalnya, kita kan tadi kita ketahui takbiratul intikal, baik pergerakannya, mengangkat tangannya atau ucapannya itu bagian dari sunnah. Dan ketika kita tidak mengucapkan, tidak melakukan mengangkat tangan, itu kita berarti meninggalkan sunnah. Sehingga apa? Diwajibkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Maka kita sebagai makmum misalnya lupa untuk tidak takbiratul intikal, maka kita tidak perlu sujud sahwi. Karena apa? Itu sudah ditanggung imam. Seperti itu ya. Jadi kita mengikuti imam. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah. Misal di salat siriyah. Kalau salat siriyah kan bebas ya, kita baca surat apa aja. Misal di salat siriyah itu imam bacanya bacanya surat surat Al-Lail ketika salat duhur misalnya. Tapi kita makmum bacanya malah surat Al-Alaq yang ada ayat sajadahnya. Apakah kita sujud tilawah? Enggak perlu. Kenapa? Karena ditanggung oleh imam. Kalau imam nggak sujud tilawah, ya kita sebagai makmum nggak sujud tilawah. Kemudian yang keempat, at-tasyahud al-awal anil masbuk. Yaitu tasyahud awal. Misal, yaitu tasyahud pertama bagi kita makmum yang masbuk itu sudah ditanggung oleh imam. Misal, kita dalam sholat misalnya. Dari sini, misal kita masuk ke dalam sholat jamaah pada rakaat kedua, ya. Di rakaat kedua, ya imam rakaat kedua, tapi kita sebagai makmum masbuk rakaat pertama. Kemudian ketika rakaat ketiga, rakaat ketiga bagi imam dan terhitung rakaat kedua bagi makmum. Kita sebagai makmum tentu ketika rakaat kedua melakukan sujud, melakukan tasyahud awal. Tapi karena itu kita mengikuti imam sehingga pada rakaat kedua kita itu
terhitung rakaat ketiga bagi imam. Maka hal demikian kita tidak perlu melakukan tasyahud al-awal. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh makmum, oleh imam. Fun. Seperti itu ya. Kalau kurang jelas nanti tanyakan aja di grup. Ya, kemudian selanjutnya, oh cuma 4 ya. Bentar. Nah, ini di talakis gak lengkap ya. Tadi kita mengatakan bahwasanya apa yang ditanggung oleh imam itu ada 6, tapi di sini di talakis cuma menyebutkan 4. Nah, 2 lagi kita sebutkan, yaitu apa? Doa kunut misalnya. Imam melakukan apa namanya? Melakukan kunut nazilah, maka kita mengikuti imam. Dan kemudian terakhir sutroh. Nah, sutroh itu sudah sama imam ya. Bukan tiga, jadi kita ketika sholat jamaah nggak perlu membuat sutroh atau pembatas sujud kita, sholat kita. Sehingga apa? Sehingga aili musalli awlil marri an yamura baina sufuf qala ma annahum yusalluna jama'atan wal imam lahu sutroh. Jadi dengan seperti ini, karena sutroh kita itu sama imam ya, bukan apa yang di hadapan kita, sehingga kita misalnya atau ada anak kecil atau ada siapapun yang lewat di hadapan kita di antara soft yang kita sholat berjamaah, maka itu tidak mengurangi pahala sholat kita atau membatalkan sholat kita, atau apabila yang lewat adalah perempuan atau anjing hitam, dengan syarat lewatnya di antara soft ya, di hadapan kita sebagai jamaah, bukan di hadapan imam gitu. Selanjutnya, ya kemudian di sini uh, yatahamalul imam anil ma'mum sitata asya, itu dengan hadis apa? Ada hadis Nabi yang mengatakan al imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Apa itu al imam? Adalah al imamu dhaminun. Imam itu sebagai jaminan makmumnya. Wal muadzinu, dan seorang yang ada muadzin, mu'tamanun, yang dipercayai oleh jamaah. Sehingga apa tadi kemarin kita jelaskan bahwasanya syarat atau ya di antara yang perlu diperhatikan ketika orang mau melakukan adzan, dia harus yang amin, harus orang yang dipercayai, bukan orang yang suka berbohong atau berdusta. Seperti itu. Lanjut, ahwalul makmum ma'al imam. Keadaan-keadaan makmum bersama imam. Pertama, di sini ada 4 ya. Pertama, musawatun, yaitu gerakan makmum dengan imam sama. Musawah. Ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Ketika kita makmum dan gerakan kita bersama dengan imam, imam ruku, gerakan kita sama dengan imam ketika ruku, maka itu makruh, musawah. Atau at-takhalluf. Takhalluf itu tertinggal. Misal imam sudah i'tidal, kita masih qiyam, masih baca surat. Itu takhalluf, makruh. Kemudian musabaqah, mendahului imam. Nah, ini baru maharam hukumnya. Musabaqah. Imam masih i'tidal, kita sudah sujud. Atau mutaba'ah. Ya, mutaba'ah, mengikuti imam. Imam ruku, kita beranjak ruku. Imam i'tidal, kita beranjak i'tidal. Itu hukumnya sunnah. Jadi 2 pertama itu makruh, ketiga haram, keempat sunnah. Baik. A'dzar tarkil jum'ah wal jamaah. Alasan-alasan yang dibolehkan oleh syariat untuk meninggalkan sholat Jumat dan meninggalkan sholat jamaah. Apa itu? Nah, kita di sini ada berapa ini? Ada sab'ah, ada 7. Jadi berarti di sini kita ketahui bahwasanya sholat jamaah seorang laki-laki itu hukumnya
fardu ain dalam pembahasan kita. Ya, hukumnya fardu ain. Dan boleh ditinggalkan kapan? Pertama, al-marad, ketika dalam keadaan sakit. Al-khauf, tentu sakit yang tidak bisa beranjak dari tempat berbaring ke tempat menuju salat berjamaah ya tentunya. Bila al-khauf, ada rasa takut. Misalnya ketika jarak rumah dia ke masjid itu jauh, sehingga ketika dia pergi menuju masjid takut dibegal misalnya. Nah, itu kan rasa takut. Maka dia boleh menahan untuk tidak pergi ke masjid melakukan sholat berjamaah karena adanya rasa takut. Tentu bukan karena khauf minal jin ya. Takut karena jin itu bukan lagi. Bukan adar asyariyah. Kemudian al-mudafa'atu li ahadi al-akhbathaini. Menahan kentut, menahan buang air besar, menahan air kecil, menahan air kencing. Itu juga itu menjadi sebab kita boleh meninggalkan sholat jamaah. Ya, karena kan kita dikit bahas bahwasanya menahan air kencing atau kentut itu bisa membuat sholat kita makruh. Sehingga apa? Ketika kita mau kentut, sudah kita kentut aja tanpa ditahan. Adapun kalau kita tertinggal sholat jamaah, maka kita ma'dzur, kita apa namanya dimaklumi seperti itu. Kemudian al-khauf min dhiya'il mal. Ada rasa takut dari kehilangan harta kita. Misal kita datang ke masjid membawa mobil atau membawa motor. Dan ketika kita parkir, kita takut motor kita hilang, ya. Atau sendal kita mahal misalnya. Dan kita meletakkan sendal kita di rak masjid, kita takut kehilangan. Sedangkan sendal nggak boleh dibawa masuk dekat dengan kita sholat. Nah itu kita boleh meninggalkan sholat jamaah atau sholat Jum'ah dalam keadaan seperti itu. Kemudian selanjutnya tatwilul imam tatwilan mumillan. Ketika imam membaca dengan bacaan yang panjang. Misal, kita sebagai makmum punya hajat. Kita yang harus kita tunaikan segera. Tapi imam ini baca dengan bacaan yang panjang. Maka kita boleh atakhuluf minal imam. Kita boleh tinggalkan imam yang bacanya panjang itu. Dan tinggalkan berjamaah dengan imam. Karena apa? Karena kita punya hajat yang harus kita tunaikan dengan segera. Atau taksirul imam taksiron mukhallan. Atau ketika imam melakukan kelalaian yang fatal. Misal, dia tidak tumak ninah. Atau sholatnya ngebut misalnya. Sehingga apa? Tumak ninah ada. Tapi mengganggu kekhusyuan sholat. Karena apa? Kecepatan gerakan imam. Itu boleh kita tinggalkan imam dan melakukan sholat dengan sendirian dengan khusyuk. Itu boleh. Ya. Lanjut. Surutu wujubil jum'ah. Nah, kita wajib. Kemudian syarat-syarat wajibnya pada sholat Jumat. Pertama, ya di sini ada 5. Pertama, Islam. Ya. Maklum ya, sudah ketahui. Kemudian taklif. Ya, terbebani. Apa itu maksud dari taklif? Maksud dari terbebani yaitu orang yang balik, orang yang akil, dan orang yang mukhtar. Balik, akil sudah kita ketahui. Mukhtar itu apa? Yaitu tidak apa namanya? Dia melakukan sholat Jum'ah dengan keinginannya, tidak dipaksa, gitu ya. Mukhtar, didnya, lawan katanya makruh, ikroh, seperti itu. Kemudian al-dzukurah, kemudian laki-laki, al-hurriyah, kemudian orang yang bebas, ya bukan budak. Kemudian al-khulu minal a'dar wahya a'daru tarkil shalah, yaitu terbebasnya dari apa-apa yang menghalangi sholat Jumat atau sholat jamaah. Tadi kita jelaskan ya sebelum tadi.
Yaitu kalau kita terbebas dari itu semua, maka kita wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian suruh tusihatil Jum'ah. Nah, tadi syarat wajibnya kita melakukan sholat. Ya, kapan kita diwajibkan sholat Jumat? Tadi sudah disebutkan. Sekarang, kapan sholat Jumat yang kita lakukan itu sah? Sebagai kita yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Pertama di sini ada tiga. Pertama al-adat. Kita harus perhatikan jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat. Nah, di sini waktalafal ulama, ulama berbeda pendapat fil adat pada jumlah orang yang melakukan sholat Jumat. Rohaja, rohaja, rojaha, ya. Rojaha sayakuna antakuna talatata afrod. Tapi di sini saya kita siapa itu? Eh saya Abdul saya Wahid Abdul Salam Bali merojihkan bahwasanya adat atau jumlah yang perlu diperhatikan dalam melakukan sholat Jumat itu tiga, yaitu siapa yang khutbah, kemudian di sini eh, ya muadzin, imam, mustami, tiga orang. Yang mana kalau kita bagi jobnya sebagai muadzin, sebagai imam, sebagai mustami adzan atau mustami khutbah. Dan kemudian yang ketiga atau yang kedua dan menangkap yang ketiga al khutbatan. Ya tadi al adat, kemudian al khutbatan, khutbah al ula dan khutbah atsaniyah. Dengan jeda apa? Jeda yafsilu bainahuma adalah catatan istirahatan. Jadi jeda antara dua khutbah dengan duduk istirahat. Sebagaimana kita ketahui pada salat-salat Jumat yang dilakukan di masjid-masjid kita. Nah, sekarang kita masuk ke bab jenazah. Nah, kita pembahasan tentang Kitabul Janaiz ya. Sudah kita masuk ke dalam Kitabul Janaiz. Di sini pertama yang kita bahas adalah al-adab allati yanbaghi fi'luha indal muhtadar. Indal muhtadar. Adab-adab yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan ketika al-muhtadar, yaitu ketika ada orang yang uh, apa namanya sakaratul maut ya, muhtadar. Yaitu pertama apa? Tadkiruhu bil wasiyah. Mengingatkannya tentang wasiat. Ada wasiat wajib, ada wasiat sunnah. Apa itu wajib? Kita tanyakan, eh, apakah antum punya utang atau apakah antum punya hak yang harus ditunaikan? Itu wasiat yang wajib. Sehingga mayit harus menyampaikan kepada ahli warisnya atau kerabatnya. Atau wasiat sunnah. Misal, dia punya harta banyak dan kita minta wasiat, apakah hartanya nanti mau diinfakkan atau atau mau dijadikan warisan semuanya. Nah, itu wasiat yang sunnah. Kemudian selanjutnya talqinuhu asyahadah. Yaitu uh, mentalkin syahadat. Itu juga kita sebagai yang menghadiri orang yang terkena sakaratul maut itu disunahkan bagi kita ya. Kemudian ini ada yang tertinggal ya. Di dalam tafrik di sini ta'ahud bali halqihi wa syafataihi. Yaitu apa? Senantiasa kita basahi bibirnya atau tenggorokannya. Karena kalau sakaratul maut itu kering, tenggorokannya kering, bibirnya kering sehingga apa? Dia kesulitan mengucapkan syahadat. Jadi sebelum kita mentalkin syahadat, kita basahi dulu bibirnya dengan air ya atau tenggorokannya dengan air ya supaya apa? Ketika bibirnya basah atau tenggorokannya basah, dia mudah untuk mengatakan syahadat. Baru kita talkin syahadah. Kemudian selanjutnya, ida qada aghmidu ainaihi. Dan kemudian ketika arwahnya sudah terangkat,
Dan kemudian mata si mayit itu terbuka, maka kita dianjurkan untuk menutup matanya. Kemudian syaddu lihyaihi wa tabyinu mafasilihi. Apa ini? Eh, bukan tabyinu ya. Ini ada kesalahan nih. Talyin. Kalau dalam tafsir talyin. Syaddu lihyaihi, yaitu apa? Biasanya ketika mayit itu ada beberapa mayit yang ketika rohnya dicabut, dia membuka mulutnya terbuka. Ya. Maka disunahkan untuk mengikat mulutnya ini dengan sesuatu sampai dia menutup rapat, dengan supaya tidak dimasuki serangga atau hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian talyinu mafasilahu, yaitu apa? Talyin, melemaskan mafasil itu apa sih? Pergelangan tangan, pergelangan kaki, sehingga apa? Ketika dicuci itu apa, tidak kaku, atau ketika misalnya dibengkokkan pergelangan tangannya atau kakinya tidak patah tulangnya. Kemudian taujihuhu al-kiblah, menghadapkan ke arah kiblat. Ya, ketika dia sakaratul maut, hadapkan ke kiblat seperti itu. Kemudian tajriduhu min thiyabihi. Nah, ketika sudah wafat, rohnya sudah terangkat, maka bajunya dilepas. Kenapa bajunya dilepas? Karena khawatir ketika pergelangannya sudah kaku, tangannya, kaki sudah kaku, pakaiannya sudah susah dilepas. Nah, sehingga ketika roh terangkat, maka dianjurkan langsung melepas pakaiannya dan menutupi anggota badannya dengan kain. La tuksyaful mayit itlaqon. Ini. Uh, ya, la tuksyafu auratul mayit ya. Tidak membuka aurat mayit secara itlak. Ya, itu dilarang. La inda tajridihi minathiyab wala inda ghuslihi. Baik ketika dia melepas baju, ya baik kita melepas baju mayit atau ketika kita memandikan mayit, tidak boleh terbuka sedikit pun. Bahkan ketika memandikan mayit harus menutupi badan mayit dengan pakaian. Dan kemudian taghtiyatuhu bi taubin yasturu jasadahu. Dan kemudian menutup badan mayit dengan kain, ya. Ilal muhrim, kecuali bagi yang muhrim tidak ditutup semuanya, tidak ditutup seluruh badannya. La yughatta wajuhu wa ra'suhu. Bagi orang muhrim laki-laki itu kepalanya tidak ditutupi dan mukanya tidak ditutupi. Bagi perempuan mukanya tidak ditutupi. Kenapa? Di sini ilahnya karena ketika di hari kiamat orang yang muhrim itu dia melabaik ya, melakukan talbiyah. Kemudian khutuwatu ghuslil mayit, langkah-langkah menyuci mayit. Ada 10. Ya, baik, lagi kita selesai insyaallah. Wadul mayit ala khashabatil wusli. Pertama, melakukan mayit di atas pemandian. Itu pertama. Kemudian yang kedua, satruhu minasurrah ila rukbah lidzakar, yaitu menutup auratnya kalau laki-laki dari pusar sampai lutut. Ya. Wal mar'ah puluha tustar. Adapun kalau perempuan itu semuanya ditutup. Ilal mawadhi alati tadharu amamal maharim. Kecuali bagi mahramnya. Maka bagi mahramnya boleh dia menyingkap anggota badannya yang mana itu dibolehkan bagi mahramnya untuk dilihat seperti ya eh, pergelangan tangan, dari kaki, dari sampai pertengahan betis, muka, ya seperti itu. Itu bagi yang muhrim itu boleh. Mahram ya, bukan muhrim, mahram. Afwan. Kemudian talyinu, ini bukan talin ya, talyin tambahin ya-nya dua. Talyinu mafasilahu maratan ukhra. Ini kedua kalinya.
melemaskan pergelangan tangan, pergelangan kaki ketika memandikan mayit. Jadi ketika tadi ruh dicabut, setelah sakaratul maut, itu juga kita berusaha melemaskan pergelangan tangan. Begitupun ketika dimandikan juga disunahkan demikian. Kemudian asru batnihi asron raqiqon. Dan kemudian apa namanya memeras perutnya atau uh, memencet perutnya dengan pencetan yang ringan ya, tidak keras, tidak kasar. Kemudian lafu hirkotin ya, lafu hirkot hirkotin itu pakai tak ya, tak marbutah bukan pakai ha. Lafu hirkotin ala yadil mughassal al yusra, yaitu menggunakan kain atau lap pada tangan kiri orang yang mencuci. Ketika apa? Tanjihi al mayit atau tanjiatul mayit. Itu pakai tak marbuto juga. Ketika kita apa namanya membersihkan kotoran mayit. Ya. Taudi'uhu ba'da an yantahiya min tanjiatil mayit. Nah, setelah kita membersihkan kotoran mayit, maka kita mewudukan mayit. Ya. Seperti wudunya kita mandi janabah. Demikian. Dan perlu diperhatikan tidak memasukkan air ke dalam mulut mayit atau dalam hidung mayit ya. Kemudian ghuslu ra'sihi wa lihyatihi bil ma'il qurrah. Dan kemudian mencuci kepalanya dan mencuci jenggotnya kalau ada bil ma'il qurrah. Ma'ul qurrah itu apa? Al-ma' at-tahur, ma' yang suci dan mensucikan. Kemudian ini di talkhis terlewat ini. Langsung ghusluhu mitlaha bil ma'. Ini apa maksudnya kan? Nah, di tafrik lebih jelas lagi itu apa? Ghuslul janib al-aiman, mencuci bagian tubuh sebelah kanan, tumal aisar, kemudian mencuci tubuh bagian sebelah kiri, bil ma'il qurrah. Ya, pertama dengan mencucinya dengan apa? Air yang suci dan mensucikan. Ma'un tahur ya, kalau bahasa bahasa kita dalam pembahasan air kemarin. Ya. Ini itu mendahulukan kanan kemudian kiri itu sunnah. Adapun ketika kita langsung membasuhnya tanpa memperhatikan kanan dulu atau kiri dulu, memperhatikan kanan dulu kemudian kiri itu tetap boleh. Atayamun itu sunnah. Atayamun, atayamun. Kemudian ya, yang kedua, ghusluhu mitlaha bil ma'i wasabun. Nah, itu membasuh bagian tubuh sebelah kanan dan membasuh bagian tubuh sebelah kiri dengan air bersih dan juga dengan sabun. Tadi pertama dengan air suci saja. Kedua dengan air dan sabun. Kemudian yang ketiga, ghusluhu mitlaha. Nah, di talkhis ada nih. Ghusluhu mitlaha bil ma'i wa tibi fil akhir. Ya. Kemudian yang ketiga ini membasuh bagian sebelah kanan dan sebelah kiri dengan air dan juga dengan pewangi ya yang bisa menjadikan mayit itu berbau wangi. Wa fil akhir, dan pada akhirnya, dan kemudian terakhir dengan yad'u kafuron, dan apa namanya meletakkan kapur kapur barus atau kapur yang untuk mayit. Nah, lanjut setelahnya al-kafan, sifatul kafan di sini. Pertama, eh, salatu lafaif. Jadi bagaimana kita membungkus mayit, dengan berapa kafan, dengan berapa lembar kafan? 3 lafaif ya. Salatu lafaif, 3 lembar. Yakunul kafan salatu adrod. Jadi kafan 3 gulungan ya, 3 gulungan. Ini di sini nggak ada pembeda, nggak ada pembeda bagi laki-laki dan perempuan sama di sini ya, atau di sini belum dijelaskan apakah ada perbedaan laki-laki dan perempuan ya, seperti itu ya. Jadi kafannya panjangnya bisa menutupi mayit
dan luasnya menutupi seluruh mayit ya, kecuali mayit yang muhrim yang melakukan ihram. Itu jangan ditutup mukanya dan kepalanya. Kalau bagi kalau bagi ihram perempuan jangan ditutup mukanya, tapi ditutup kepalanya. Seperti itu. Kalau bukan ihram ditutup semuanya. Selanjutnya arkanu sholatil jamaah. Rukun sholat jamaah. Ada sab'ah. Sebelum akhir ini, sebelum sebelum dafan. Nah, pertama al-qiyam. Bagi yang sholat jamaah wajib berdiri. Kemudian takbirat al-arba'ah. Melakukan 4 takbir itu wajib, itu rukun. Ya, rukun dalam dalam sholat jenazah. Bagaimana lebih dari 4 takbir? Maka tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kurang dari 4 takbir itu sholatnya tidak sah. Kemudian qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Kapan? Ketika takbiratul awal atau takbiratul ula. Takbir pertama, apa yang dibaca? Qiraatul Fatihah. Kemudian as-salah ala nabi, membaca salawat kepada Nabi. Kapan? Takbirah ats-tsaniyah. Kemudian ad-du'a lil mayyit, berdoa kebaikan untuk mayit. Kapan? Takbiratul ats-tsalitsah. Ya, dengan doa apa saja. Kalau salat di sini salawat ala Nabi, salawat kepada Nabi itu di sini di talab tafrik yang afdol itu pada salawat yang tercantum dalam tasyahud ya. Atahiyatul apa? eh, salawat Ibrahimiyah yang kita kenal. Itu salawat dalam tasawuf itu yang dianjurkan, yang atau yang afdol. Kemudian doa lil mayit ketika takbir yang ketiga ya. Kemudian yang takbiratul empat, di sini tertinggal nih. Mas setelah doa mana salamnya? Tidak ada di dalam talkhis ya. Antum tambahin yaitu taslim. Taslim itu termasuk bagian dari rukun, yaitu salam ya, salam ke kanan dan salam ke kiri. Kapan dilakukan? Setelah takbiratul ar-rabi'ah, setelah takbir keempat. Jadi ketika takbiratul keempat itu kita boleh langsung salam atau kita berdoa lagi untuk mayit. Boleh. Karena terdapat khilaf di sini perbedaan. Adapun kita melakukan langsung salam boleh atau doa dulu baru salam juga boleh. Selanjutnya tartib. Ya, jadi di dalam tafrik ini, dalam pembahasan fikih tafrik ini, tartib itu rukun dari semua ibadah. Itu harus ada tartib, urutan. Nggak boleh ya ini dilakukan di luar ini, duluan ini ya. Kalau nggak sesuai dengan urutan itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya, ya, alhamdulillah terakhir adafnu, mengkuburkan. Pertama, wa yudfanu ala janbihi al-aiman, dan mayit itu dikuburkan dengan bagian badannya sebelah kanan ya, mustaqbilal kiblah, dengan dihadapkan ke kiblat, fi syakkin, dalam lubang, awil lahat, atau dalam lahat, wa afdol, dan dalam lahat itu ketika mayit dimasukkan ke dalam yang lahat itu afdol, tapi dalam syak juga tidak masalah. Apa itu syak? Di sini jelaskan, an yahfira fil ardi hafratan mustatilatan wa yaj'al al mayyit fi wasdiha thumma yarusu alaihi al-labin thumma yardamu alaihi at-turab. Itu syak adalah an yahfira fil ard, yaitu menggali pada tanah, hafratan mustatilatan, pada apa namanya, galian yang panjang. Wa yaj'alul mayyit fi wasdiha, sehingga apa? Mayit dimasukkan ke dalam lubang itu. Jadi lubang kuburan, dan kemudian di tengahnya itu digali. Di tengahnya ya, bukan di pinggirannya, di pinggirannya. Karena yang sering kita saksikan itu di pinggirannya dia.
di apa? Di tembok tembok kuburan itu sampingnya itu digali, baru dimasukkan mayat di situ. Nah, itu kalau itu lahat. Tapi kalau syak itu di tengah-tengah. Syak itu di tengah-tengah. Lubangnya di tengah-tengah gitu ya. Kemudian walahdu, adapun lahat, yahfiru hafrun atau hafrotan mustatilatan. Wa ya'ti tahta janibiha al-aiman. Yahfiru wa yanhatu qadra dafnil mayyit. Nah, yaitu tadi lahat kita menggali di sampingnya, itu di tembok sebelah kanan. Tembok sebelah kanan tanah. Nah, di situ digali. Jadi di pinggir, lahat itu di pinggir, kalau asyak itu di tengah. Dan mana yang afdol? Yang afdol adalah al-lahat. Misalnya di ujian di ujian misalnya mal afdol asyak aw lahat, al ijabah huwa aw al ijabah hiya al-lahat. Baik. Alhamdulillah intahayna. Ya, kita sudah selesai pembahasan kita pada malam hari ini di mata kuliah fikih. Type Afan, untuk Ana lupa kemarin masalah khufain ya. Masalah khufain pembahasan pekan lalu. Khufain itu yang kita ketahui atau yang di zaman dulu Nabi itu menggunakan kulit ya. Jadi sepatu tapi terbuat dari kulit. Nah, kalau di zaman kita itu kita sudah menggunakan kain. Kebanyakan kita menggunakan kain karena kalau menggunakan kulit itu mahal. Nah, apakah boleh kita mengusap sepatu kita pada sepatu yang terbuat dari kain, bukan terbuat dari kulit? Karena kalau khuf itu pembahasannya kulit ya. Alas kaki yang terbuat dari kulit yang menutupi mahal al-fard, yang menutupi wajib kaki yang wajib dibasuh. Bagaimana ketika terbuat dari kumash, kain atau suf, apakah boleh? Di sini itu khilaf, ada perbedaan. Tapi yang dirojihkan dalam kitab ini, dalam tafrik ini, itu boleh ya. Menurut, dan ini juga perkataan jumhur ulama. Dan kalau terbuat dari kulit itu boleh bil ijma, dengan kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf. Alhamdulillah tahina min hadarika. Tidak ada pertanyaan di sini. Apa ini? Bedanya wajib sama rukun. Nah, sekitar dulu ya. Kita jawab dulu. Bedanya wajib sama rukun. Kalau wajib itu sesuatu yang harus kita tunaikan. Dan sesuatu itu terdapat pada perbuatan kita, pada ibadah yang akan kita tunaikan. Contoh dalam sholat, kita diwajibkan untuk apa namanya membaca Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, tasbih. Itu wajib. Berapa kali? Satu kali. Itu di mana kita membaca Subhana rabbiyal a'la? Ketika sujud. Sujud itu di mana? Sujud itu di sholat. Tidak ada sujud di luar sholat. Ya, kecuali sujud tilawah atau sujud, dan sujud tilawah pun doanya beda. Atau sujud sahwi pun ya pembahasannya sujud ya, ketika sujud ya. Sujud itu dilakukan dalam keadaan sholat atau rukuk misalnya. Nah, ini lebih khusus lagi. Nggak ada rukuk tilawah nggak ada, atau rukuk sahwi nggak ada. Nah, ketika rukuk kita dianjurkan atau diwajibkan untuk membaca Subhana rabbiyal a'zim satu kali. Itu di mana kita baca ketika rukuk? Rukuk itu di mana? Rukuk itu di sholat, bukan di luar sholat. Itu wajib. Kalau rukun itu perbuatan yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan juga di dalam sholat. Sama. Misal rukun itu eh, kita seperti membaca Al-Fatihah. Itu kan di dalam sholat. Ya. Nah, dan bedanya rukun sama wajib apa? Bedanya bacaan Al-Fatihah dan bacaan Subhan Rabbiyal Azim ketika ruku itu apa? Bedanya Subhan Rabbiyal Azim itu wajib, bacaan Al-Fatihah itu rukun. Nah, sekarang kita bedakan lagi. Wajib
itu sesuatu yang jika kita tinggalkan kita berdosa dan tidak perlu kita ulangi. Tapi kita dianjurkan untuk melakukan atau disunahkan dan dipaksa untuk sujud sahwi. Itu. Tapi kalau rukun, kita nggak baca Al-Fatihah. Bagaimana kita nggak baca Al-Fatihah? Apakah kita abaikan aja kemudian sujud sahwi? Enggak. Rukun itu harus ditunaikan dan harus membaca dan harus ditunaikan dan tidak perlu melakukan sujud sahwi. Itu ya. Rukun itu harus ditunaikan dan nggak perlu sujud sahwi. Wajib itu boleh ditinggalkan, tetapi dia berdosa dan wajib untuk sujud atau bukan wajib ya, disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian di sini ada pertanyaan, Ana mau bertanya, memang benar batas seorang laki-laki yang tidak sholat Jumat lebih dari 3 kali maka dia masuk kufur. Oh, itu sakit atau sengaja? Nah, butuh penjelasan, syukran. Baik, ini agak panjang. Ini selalu dijawab di grup salah. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan nanti silakan tanya di grup. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iqbal, anta maujud am la? Ustaz Iqbal. Ya,